Oke, Bayu. Gue masuk lagi. Dah, mikir dah. Hei. Murah kok yo. Oh, setan. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam kami ucapkan dari Faiza Optik Rus Channel. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke videonya, banyak teman-teman dan pemirsa yang tanya kenapa channel ini kok lama sekali tidak upload semenjak uploadan terakhir kami tentang Bagong di rute Jember-Surabaya yang mana itu terlibat kecelakaan dengan pemotor. Nah, untuk thumbnailnya yang ini guys, videonya. Berkaitan dengan hal itu, ini kami sedikit curhat guys dan ceritakan kronologi permasalahan yang kami alami. Jadi ceritanya, setelah video itu tayang, ada beberapa oknum dan kelompok yang merasa tidak terima dengan video itu. Jadinya, video itu menjadi permasalahan dan kami juga ikut terseret dalam permasalahan tersebut. Permasalahan tersebut terus bergulir dan akhirnya tidak menemui titik terang. Alhasil, permasalahan tersebut berjalan sangat lama sekali, selama kurang lebih 1 bulan, dan tidak ada mediasi yang kunjung mendamaikan kedua belah pihak. Sebenarnya kami kooperatif sih ya, karena juga diajak ketemuan juga oke, diajak chatan juga oke, teleponan juga oke, dan sempat ketemuan juga dengan para oknumnya. Tapi sayangnya memang alibi yang dicetuskan oleh para oknum ini cenderung mengada-ngada karena memang sebenarnya jalur hukum sudah bisa ditempuh, tapi mereka tidak mau menempuh jalur hukum. Karena nantinya akan semakin lama masalah ini, jadinya kami bawa ke jalur hukum guys. Dan melalui jalur hukum, kami menang telak atas apa yang kami sebutkan berdasarkan hak pers kami, lalu ada jalur hukum kami, hingga akhirnya kami memenangkan banding secara telak seperti itu kurang lebihnya. Jadinya video yang lama itu tidak terganggu dan kami langsung bisa upload seperti semulanya. Makanya nih kami sebulan kemarin nggak bisa upload sama sekali. Karena memang menghargai dari oknum ini, menghargai dari jalur hukum, dan juga kami lebih menghargai kepada pihak yang terkena dampaknya. Dan akhirnya kami memenangkan banding dan kami bisa upload lagi. Kurang lebih seperti itu guys. Artinya video yang lama itu yang sudah kami upload sekitar 1 bulan yang lalu itu akan tetap tayang dan tidak terkena dampak sama sekali. Karena memang kami di sini sudah memiliki jalur hukum tertentu dan juga sudah memiliki hak pers untuk bisa memperjuangkan dari konten kami. Dan mungkin teman-teman juga bisa langsung rasakan ya, tadi ketika kami masuk kok suaranya sudah sangat berbeda dari video-video yang sebelumnya. Oke guys, kita sekarang lanjut ke kontennya.
Nah kemarin di part 1 itu kan kami putus hingga masuk terminal Minak Koncar Lumajang. Dan sekarang giliran lanjutannya yaitu trip ketika memasuki terminal Minak Koncar hingga terminal Surabaya. Tentunya aksi-aksinya ini malah jauh lebih seru karena kita akan balapan side by side dengan laju patas kuning SHD yang sama-sama arah Surabaya juga. Apabila teman-teman penasaran, silahkan disimak video ini hingga selesai karena pastinya kami akan memberikan kualitas video yang jauh lebih baik dengan adanya voiceover ini dan peningkatan dari kualitas editannya juga guys. Silakan dinikmati, silakan ditonton dan pastinya tidak akan bosan hingga konten ini berakhir. Lumajang Wonorejo persiapan. Lumajang Wonorejo. Jam 12:09, akhirnya bus ini masuk ke terminal Minak Koncar Lumajang. Nah karena sekarang kami sudah memiliki studio audio tersendiri, jadinya untuk video kali ini dan video seterusnya akan memakai voiceover guys. Karena memang kami rasa voiceover ini sangat jauh-jauh lebih mending dan lebih baik daripada kita menggunakan teks. Artinya teman-teman tinggal mendengarkan saja tanpa perlu membaca teksnya hingga membuat mata menjadi lelah. Jadi silakan disimak video ini hingga selesai. Pastinya video kami akan terus improve dan terus untuk menjadi lebih baik lagi. Tentunya dengan penambahan audio, animasi dan lain sebagainya agar teman-teman juga lebih enak untuk menontonnya dan menikmati perjalanannya. Terima kasih teman-teman sudah ikuti terus video ini hingga selesai dan ikuti juga channel ini hingga terus improve dan semakin lebih baik lagi. Masuk terminal, di dalam terminal dan keluar terminal kita langsung bablas guys, tanpa ngetem sama sekali.
Ini malah sampai ada pedagang yang kaget karena memang beliau kan udah bersiap-siap mau jualan ketika bis ngetem di depan terminal sini. Tapi ternyata bis ini tidak ngetem sama sekali, jadinya mereka panik dan buru-buru turun. Emang kalau Bagong ini sangat berbeda ya dari yang lain-lain. Paling nggak cuman berhenti untuk naikkan dan turunkan penumpang saja. Untuk ngetem nggak jelas kayaknya nggak pernah sih, apalagi ini drivernya Mr. Bodrek. Yang mana Mr. Bodrek ini kan emang kebiasaannya kenceng terus karena memang kebiasaan di Sugeng Rahayu dan Mira yang notabene mereka juga tidak bisa ngetem sembarangan. Kalau ngetem sembarangan pasti disundul bis belakangnya. Nah oleh karena itu ini langsung bablas, bener-bener nggak ngetem sama sekali. Ibaratnya ekonomi rasa patas dengan tarif 50.000 saja untuk Surabaya Jember. Kalau dipikir-pikir dengan harga yang segini dan juga kecepatan yang sekenceng ini, makanya tak heran bahwa untuk unit Lanangi Jagat ini banyak sekali penggemarnya dan langganannya guys. Karena emang jamnya pas dari Jember setengah 11, lalu juga dari Surabaya jam 5:20. Jadinya pas banget kalau ada orang mau berpergian untuk ke arah Jember maupun ke arah Surabaya. Ini bisa jadi pilihan yang terbaik sih, karena emang kami juga merekomendasikan baik dari segi tarif maupun dari segi kenyamanan, kecepatan, dan unit armadanya. Dengan dibangunnya jalan ini dan sekarang sudah sangat lebar sekali, jujur ini sangat memudahkan bagi para pengendara untuk berpergian sih. Karena kita kalau flashback di tahun 2020 sebelum jalan ini dibangun, itu bener-bener jalannya sempit banget, nanjak banget, dan banyak truk yang bener-bener melambat ketika naiknya. Jadi mungkin mereka sekitar 10-20 km per jam, yang mana itu juga sempit banget. Jadi kami juga sebagai pengendara lain seperti mobil, bis itu nggak bisa nyalip dari kiri ataupun kanan. Wah, cocok nih. Tak lama kemudian kita nyundul bus Sabar Indah dari jurusan Ambulu yang sama-sama menuju ke arah Surabaya. Wah, ini berarti kita sama-sama menuju Surabaya dan tentunya juga akan rebutan penumpang di Terminal Probolinggo. Jadinya ini pasti akan sangat seru sih persaingan antara kedua bis ini. Terlebih pada saat itu sebenarnya Bagong ini termasuk baru yang ada di jalur Surabaya Jember. Jadi mungkin ada sedikit perlawanan dari Sabar Indah. Oleh karena itu ini kita cepetin dan silahkan menyimak persaingan dari kedua bis ini guys. Oh iya guys, sedikit menambahkan informasi bahwa Bagong Bis akan segera membuka rute Surabaya Ambulu dalam jangka waktu yang dekat. Untuk informasi yang terbaru dan terupdate silahkan untuk memfollow Bagong Bis ataupun Facebooknya Bagong Bis ya.
setelah puas balapan di petak Jember hingga Leces dan tadi ada sedikit keseruan di daerah Kelakah, kini akhirnya bus ini masuk tol via gerbang tol Leces atau Probolinggo Timur. Nah, tapi nantinya kita bakal naik tol sebentar saja dan turun di gerbang tol Muneng atau Probolinggo Barat. Karena kita harus masuk ke terminal Probolinggo dan kita ada jatah ngetem sekitar 5-10 menit untuk kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya. Jadi di tol ini kita sebentar saja guys. Karena di tol tidak ada momen yang menarik dan naik tolnya juga hanya sebentar saja, ini langsung saya skip ketika turun di gerbang tol Muneng. Nah, di sini langsung disambut oleh beberapa pedagang yang nantinya akan menjajakan jajanannya sampai terminal Probolinggo. Dan FYI, di sini emang bener-bener banyak banget pedagang guys, mulai dari pedagang keripik, rokok, minuman, dan lain sebagainya. Dan ini jam 13:04, bus sudah masuk ke terminal Probolinggo untuk kemudian melanjutkan ke terminal Surabaya. Nah, karena Bagong ini emang jadwalnya sudah ditentukan dan memang tidak bisa ngetem lama-lama, jadi ini kami catat mulai masuk terminal jam 13:04. Kita lihat saja nanti waktu berangkatnya menunjukkan pukul berapa. Kalau feeling dari kami sih nggak begitu lama ya. Dan ini emang langsung masuk ke daerah shelternya guys. Masuk ke daerah shelternya, ini ternyata ada laju yang sedang ngetem di shelter Surabaya. Dan melihat bus ini datang, laju tersebut langsung nyerah alias langsung minta bertukar posisi. Karena memang laju ini kan kalau nggak ngetem 2 jam nggak lego ya, alias nggak ikhlas. Jadi emang dia memilih untuk mundur dan memutuskan agar kita duluan guys. Waduh, waduh. Nah, ini dia prosesi ketika kita bertukar posisi dengan laju. Karena memang laju ini kan tidak punya jam berangkat ya. Karena dia kan sesukanya sendiri, bisa berangkat sekarang, bisa berangkat nanti. Dan juga jadwalnya emang jauh banget dengan bis depan belakang. Jadi begitu bis ini datang, dia langsung memutuskan untuk mundur dan bertukar posisi. Karena memang dari Bagong sendiri kan udah ditentukan ya jam ngetemnya berapa lama dan berapa menitnya. Sedangkan laju ini kan dia bisa sesukanya, mau berangkat kapanpun itu bisa. Dan dia juga ngejar setoran juga, jadinya emang harus perlu banyak penumpang. Nah, ini aku nggak bisa bayangin sih penumpang yang udah terlanjur bayar dan naik di bis lajunya, ketika memang busnya itu malah dimundurin, bukannya malah maju malah mundur, dan ini malah disalip oleh Bagongnya. Karena emang Bagong ini hanya ngetem sekitar 7 menit di shelter. Dan untuk lajunya itu kan via bawah ya, alias tidak full tol, dan kita ini full tol. Jadinya ya jauh banget emang pelayanan dari laju versus Bagong ini guys. Nah, ini harapan baru yang tadi sempat nyalip kita sebelum terminal Lumajang, ini langsung masuk terminal dan tidak ngetem sama sekali. Jadi dia langsung bablas ke Malang guys. Ini kita ngetem hanya sebentar saja karena saya turun hanya 6 menit untuk foto-foto, setelah itu langsung berangkat saja. Emang singkat banget sih waktu ngetem dari Bagong ini. Nah, bener kan yang saya kira tadi, jam 13:13 bus ini melanjutkan perjalanan ke terminal Surabaya. Jadi total di dalam terminal ini hanya 9 menit saja. Dan tadi ketika dihitung sekalian dengan pertukaran posisi dengan laju, berarti kita hanya ngetem 6 menit saja. Ini berarti ekonomi rasa Patas sih, karena setahu saya Patas arah Surabaya itu masih ngetem di sini sekitar 15 menitan. Kalau ke Sundul baru jalan ya. Tapi ini malah belum ke Sundul itu sudah jalan duluan untuk si Bagong ini. Nah, ini kernetnya itu kan Mas Febri, itu bekasnya dari Akas Group. Jadi memang dia banyak sekali relasi dari grup Akas. Dan ini ketika Akas Aurora arah Poris Jakarta ini jalan, itu dia disapa oleh kru dari Akas Aurora ini. Akasnya ini nanti bakal ketemu lagi dengan kita di tol Kejapanan, karena dia ini ke kanan dulu untuk servis makan di rumah makan Titin di daerah Nguling guys. Surabaya. Yang pentol some mas, itu mbak monggo pentol some masih panas 5 ribuan.
Surabaya, Surabaya. Surabaya. Ayo Surabaya. Kosong, kosong. Kontrol lagi. Nah, di SPBU ini kami sempatkan untuk melihat kerusakan pada bagian depan kanan sebelah bawah guys. Karena tadi kan kami terlibat kecelakaan dengan pemotor yang mana motornya itu kena tampar dari ban depan kanan. Dan terlihat memang di bagian depan kanan itu di daerah ban itu terlihat ada goresan yang cukup dalam bekas dari motor tersebut. Setelah nyolar di SPBU tadi, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke arah Surabaya dan akan masuk tol via gerbang tol Muneng atau Probolinggo Barat. Jadinya ini nanti kami akan full tol dari Probolinggo hingga Surabaya, yang mana nanti di dalam perjalanan ini akan gandeng dengan bus laju kuning SHD arah Surabaya. Dan ini kami menaikkan satu penumpang di depan gerbang tol, yang mana ini langsung disalip oleh laju patas kuning arah Surabaya. Bisa diperhatikan spion sebelah kanan guys, karena nantinya ini bakal sangat seru. Kita bener-bener beradu kecepatan, mengadu antara Mercy 1526 dengan Hino RK8, yang mana ini speknya sebenarnya hampir sama. Jadi tergantung dari nyali driver dan kemampuan driver dalam menginjak gas. Kita lihat apakah Mr. Bodrek bisa menangani dari patas laju kuning itu. Kecepatan di tol sebenarnya nggak terlalu fantastis sih. Kami hanya berjalan sekitar 100 hingga 100 km per jam, yang mana ternyata itu masih belum mentok guys, karena masih ada jarak sisa, karena nanti top speednya itu ada di angka 130-an. Dan laju patas tadi setelah gerbang tol itu langsung ngacir saja, karena dia tidak terkendala saat ngetap kartunya. Sedangkan kita tadi ternyata ada sedikit kendala saat ngetap kartu, jadi harus ganti kartu sehingga membuat sedikit lama. Tapi tenang saja, nanti kita bakal gandeng lagi dengan patas lajunya karena ini berusaha dikejar oleh Mr. Bodrek. Setelah sekitar 15 menit ngejar dan ngepush untuk ngejar patas kuningnya, ini ternyata patas kuningnya masih ada di depan situ guys. Jadi sebenarnya sangat mudah untuk ngejarnya, karena mungkin memang Mr. Bodrek sangat-sangat terpacu untuk mengejar bus tersebut. Tapi memang tidak langsung instan dekat saja, karena memang kami harus gaspol sampai 120 km per jam hingga akhirnya mendekat ke laju patas kuning ini. Dan di tol ini ternyata anginnya sangat kencang sekali. Terbukti dari getarannya, goyangan antara bodi kiri dan kanan bus itu terkesan sangat bergoyang. Jadinya memang kami tidak bisa untuk gaspol terus menerus, harus menyesuaikan juga dengan pola anginnya. Karena emang ini kendaraan besar ya, jadi harus menyesuaikan dari pola pergerakan anginnya. Bisa dilihat itu depan laju kuning juga goyang kiri kanan terus. Terlebih memang ini sepertinya mau turun hujan guys, jadi anginnya sangat kencang sekali. Silahkan dinikmati video ini karena pastinya akan sangat seru.
Sedari awal sebenarnya banyak sekali momen yang bisa dimanfaatkan untuk mengovertake laju kuning yang ada di depan ini. Namun masalahnya ini tolnya limbung sekali, jadi bodinya goyang kiri kanan terus, sehingga membuat tidak stabil dan gas pun menjadi tidak optimal. Jadinya ini menunggu sampai benar-benar bagus jalannya, setelah itu baru tancap gas. Nah ini malah lajunya ikut ngegas ketika kita akan mau nyalip, jadinya malah semakin lama antara duet kita dengan laju tersebut guys. Ini seru banget sih karena adu mesin belakang ya, dan adu mental juga. Terlebih kita juga ada adu suspensi, mengingat jalan yang dilewati memang sangat bergelombang. Jadinya adu suspensi dari Mercy dan Hino, yang mana ini juga membuktikan bahwa kalau Hino itu unggul di lintasan lurus dan powernya, sedangkan Mercy itu unggul di bagian kenyamanannya. Bisa dibandingkan tadi ketika ngelewatin jalan yang sedikit bergelombang itu lajunya goyang sekali. Terlebih malah dia memakai bodi SHD, jadinya lebih tinggi daripada bodi bus ini guys. Peristiwa duet dan gandeng di tol seperti ini sebenarnya sudah banyak sekali dilakukan dan sangat sering dilakukan oleh bus pariwisata guys. Karena mereka kan rata-rata konvoy ya, ke tempat tujuan itu 5-6 bis, yang mana perjalanannya juga full tol, terutama tol Trans Jawa, yang mana jalannya juga cenderung lurus-lurus saja, jadinya memang rawan banget yang namanya ngantuk. Terlebih kita tahu kalau semisal ngantuk kan sangat berbahaya. Jadinya memang pada perjalanannya itu sering banget digandengin seperti ini. Lalu juga ada rotasi antar pemain antar bisnya, jadinya bisa untuk menurunkan kadar ngantuk dari si sopir. Lalu juga memecah kebingungan ketika memang tidak ada yang bisa dilakukan lagi selain fokus, dan juga memperkuat fokusnya guys. Karena memang di tol ini kan sangat sering banget ya yang namanya ada kasus ngantuk sehingga menyebabkan kecelakaan, sehingga itu perlu diantisipasi. Caranya adalah dengan konvoy seperti ini guys.
Tadi kita berdua sempat melambat karena memang lajunya juga ngerem karena tersendat dari truk box putih yang ada di sisi kiri ini guys. Dan setelah truk boxnya minggir, lalu laju ini ngegas lagi. Dan disinilah terlihat bahwa power RK8 dari Hino itu jauh lebih unggul daripada power Mercy 1526 yang dipakai di bis ini. Emang jauh banget sih karakternya, karena RK8 itu setahu saya juga angatannya bagus banget dibandingkan dari Mercy. Dan ini terlihat juga dari Mr. Bodrek yang mencoba memindah persneleng dari persneleng 3, 4 bahkan sampai ke 5, itu masih nggak bisa ngejar power.
Cukup tuh. Mundur lain. Hah? Enggak, langsung aja. Terima kasih. Tunggu Pak ya. Makasih Pak. Ya, pun ya. Oke, siap.